semuanya. Kita akan melanjutkan pembacaan buku Start With Why karya Simon Sinek. Kali ini di subbab pembahasan yang tidak bisa, kita lihatlah yang penting. Oke, saya langsung membacakannya. Menjadikan putih Anda lebih putih dan cerah Anda lebih cerah, kata iklan TV untuk deterjen terbaru. Inilah nilai yang selama bertahun-tahun diajukan oleh bisnis sabun deterjen. Ini adalah klaim yang sangat sah. Itulah yang diinginkan oleh pelanggan, kata riset pasar. Data itu benar, tetapi bukanlah kebenaran dari apa yang diinginkan oleh orang-orang. Para pemasar deterjen menanyakan apa yang diinginkan oleh konsumen dari satu sabun deterjen, dan konsumen mengatakan memutihkan yang putih dan mencerahkan yang cerah. Jika dipikir, orang yang mencuci baju tentu saja menginginkan deterjen yang bukan saja membuat pakaian mereka bersih, tetapi sangat bersih. Jadi, ini bukan penemuan yang istimewa dari riset pasar. Jadi, merek-merek deterjen berupaya menonjolkan bagaimana deterjen mereka bisa memutihkan baju putih dan mencerahkan baju cerah dengan mencoba meyakinkan konsumen bahwa satu bahan tambahan yang mereka tambahkan ke produknya akan lebih efektif daripada bahan tambahan para pesaingnya. Protein, kata salah satu merek, pemekat warna, kata merek lainnya. Tidak ada orang yang bertanya kepada pelanggan mengapa mereka menginginkan pakaian mereka bersih. Pertanyaan emas itu tidak terungkap sampai bertahun-tahun. Kemudian, ketika sekelompok antropolog dipekerjakan oleh salah satu perusahaan barang kemasan mengungkapkan bahwa semua bahan tambahan itu tidak menggerakkan perilaku pembelian. Mereka mengamati bahwa ketika orang mengeluarkan cuciannya dari mesin pengering, tidak ada orang yang mengangkatnya ke tempat terang untuk melihat apakah pakaian itu lebih putih atau membandingkannya dengan pakaian yang lebih baru untuk melihat seberapa cerahnya warna pakaian itu. Hal pertama yang orang lakukan ketika mengeluarkan cucian dari mesin pengering adalah menciumnya. Ini penemuan yang menakjubkan. Merasa bersih ternyata lebih penting daripada benar-benar bersih. Ada anggapan bahwa semua deterjen membersihkan pakaian. Memang itu yang seharusnya dilakukan oleh deterjen. Tetapi, pakaian yang terbau segar dan bersih lebih penting daripada semua perbedaan di antara berbagai deterjen yang sebenarnya benar-benar membuat pakaian lebih bersih. Asumsi keliru yang membuat seluruh industri pengikut arah yang salah ini bukan hanya terjadi pada bisnis deterjen. Perusahaan-perusahaan telepon seluler percaya bahwa orang menginginkan lebih banyak pilihan dan tombol sampai Apple memperkenalkan iPhone-nya yang memiliki lebih sedikit pilihan dan hanya satu tombol. Pembuat mobil Jerman percaya bahwa mesin mereka lah yang penting bagi pembeli mobil Amerika. Mereka terkejut dan bingung ketika tahu bahwa mesin yang hebat belumlah cukup. Dengan ngomel satu persatu, pembuat mobil mewah Jerman itu menambahkan wadah cangkir ke dalam mobil bagus mereka. Wadah cangkir adalah kelengkapan yang sangat penting bagi orang Amerika yang suka bepergian. Tetapi, jarang disebut di setiap riset tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian. Saya tidak mengatakan bahwa wadah cangkir membuat orang setia kepada BMW. Saya mengatakan bahwa bahkan untuk pembelian mobil yang rasional, ada hal-hal tidak kasat mata yang mempengaruhi keputusannya. Daya dari otak limbik sungguh luar biasa. Ia bukan hanya mengendalikan keputusan naluriah, tetapi dapat memengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang sepertinya tidak logis atau tidak rasional. Meninggalkan keamanan rumah untuk menjelajahi tempat yang jauh,
menyeberangi samudra untuk melihat apa yang ada di sisi seberang, meninggalkan pekerjaan yang stabil untuk memulai bisnis dari garasi dengan tanpa terhubung di bank. Banyak dari kita yang melihat keputusan-keputusan itu dan berkata, "Itu bodoh, kau gila, kau bisa kehilangan segalanya, kau bisa mati terbunuh. Apa sih yang kau pikirkan?" Bukan logika atau fakta, tetapi harapan dan impian kita, hati dan naluri kita yang menggerakkan kita untuk mencoba hal-hal baru. Jika kita semua rasional, mungkin tidak akan ada bisnis kecil, tidak ada penjelajahan, hanya sedikit inovasi, dan tidak ada pemimpin hebat untuk menginspirasi semua itu. Keyakinan yang terus hidup terhadap sesuatu yang lebih besar dan lebih baiklah yang menggerakkan jenis perilaku seperti itu. Tetapi, ini juga bisa mengendalikan perilaku yang lahir dari emosi lain, misalnya benci dan takut. Mengapa pula orang mau berencana menyakiti seseorang yang belum pernah mereka kenal? Ada banyak riset pasar yang mengungkapkan bahwa orang-orang ingin berbisnis dengan perusahaan yang menawarkan produk yang paling berkualitas, yang paling banyak memiliki fitur, yang memiliki pelayanan terbaik, dan semuanya dengan harga yang paling baik. Tetapi coba kita pertimbangkan perusahaan-perusahaan yang memiliki paling banyak pelanggan setia. Mereka jarang memiliki semua itu. Jika ingin membeli motor Harley Davidson, pesanan khusus, kita harus menunggu selama 6 bulan. Ini sudah lebih singkat dari masa tunggu selama 1 tahun. Itu adalah layanan yang terburuk. Komputer Apple paling sedikit 25% lebih mahal daripada komputer pribadi yang setara. Lebih sedikit piranti lunak yang tersedia untuk sistem operasinya. Periferalnya lebih sedikit. Mesinnya sendiri terkadang lebih lambat daripada komputer pribadi lain yang setara. Jika orang hanya membuat keputusan yang rasional dan melakukan semua riset sebelum membeli, maka tidak akan ada orang yang membeli Mac. Tetapi, tentu saja orang membeli Mac. Dan beberapa orang bukan hanya membelinya, mereka mencintainya. Ini adalah perasaan yang langsung keluar dari hati, atau otak limbik. Kita semua mengenal seseorang yang merupakan pecinta sejati Mac. Tanyalah pada mereka, mengapa mereka mencintai Mac mereka. Mereka tidak akan mengatakan bahwa, ya, karena aku memandang diriku sebagai seseorang yang senang menantang status quo. Dan sangatlah penting bagiku untuk mengitari diri dengan orang-orang, produk, dan merek yang membuktikan apa yang aku percayai tentang diriku ini kepada dunia luar. Secara biologis, itulah yang terjadi. Tetapi, keputusan itu dibuat di bagian otak yang mengendalikan perilaku, bukan bahasa. Jadi, mereka akan mengajukan rasionalisasi, teknologi interface penggunanya. Karena kesederhanaannya, karena desainnya, karena kualitasnya yang baik, karena mereka adalah komputer terbaik, dan aku orang yang kreatif. Pada kenyataannya, keputusan pembelian serta kesetiaan mereka bersifat sangat pribadi. Sebenarnya, ini bukan soal Apple, ini soal diri mereka. Ini bahkan bisa dikatakan untuk orang-orang yang senang sekali bekerja untuk Apple. Bahkan pegawai mereka pun tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Pada kasus mereka, pekerjaan mereka adalah salah satu apa dari mengapanya mereka. Mereka pun yakin bahwa kualitas produklah yang berada di balik keberhasilan Apple. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka semua senang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Pegawai Apple yang paling setia, seperti kebanyakan pelanggan Apple yang paling setia, semuanya menyukai revolusi yang baik. Kenaikan gaji dan tambahan tunjangan tidak akan bisa meyakinkan pegawai Apple yang setia untuk bekerja bagi Dell, dan tidak ada imbalan dan potongan harga yang bisa meyakinkan pengguna Mac untuk beralih ke PC.
Banyak yang sudah bersedia membayar 2 kali lipat untuk komputer Mac. Ini di luar akal sehat. Ini adalah suatu keyakinan. Bukanlah kebetulan bahwa budaya Apple sering disebut sebagai sekte. Mac bukan sekedar soal produk, tetapi soal isu perjuangan yang ingin didukung. Ini soal iman. Anda ingat pada Honda dan Ferrari? Produk bukan hanya lambang dari apa yang diyakini oleh perusahaan, tetapi juga lambang dari apa yang diyakini oleh pembeli setia. Orang-orang yang memiliki laptop Apple, misalnya, senang membuka laptopnya sambil duduk menunggu di bandar udara. Mereka ingin memberitahu kepada semua orang bahwa mereka menggunakan Mac. Laptop Apple adalah emblem, lambang dari diri mereka. Logo Apple yang berkilau itu mengatakan sesuatu tentang diri mereka dan cara mereka memandang dunia. Apakah orang akan memperhatikan ketika seseorang membuka laptop, HP atau Dell-nya? Tidak. Penggunanya sendiri juga tidak peduli. HP dan Dell memiliki mengapa yang samar. Jadi, produk dan merek-merek tidak melambangkan apapun tentang penggunanya. Bagi pengguna Dell atau HP, komputer mereka terlepas dari seberapa cepat dan rampingnya, bukanlah lambang dari sebuah tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan yang lebih tinggi. Ia hanya komputer. Malah sebenarnya, untuk waktu yang lama, logo ditutup laptop Dell menghadap ke pengguna sehingga ketika laptop dibuka, logo itu akan terbalik bagi semua orang lain. Produk-produk yang memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapanya akan memberi cara bagi orang-orang untuk menyatakan siapa dirinya dan apa kepercayaannya kepada dunia luar. Ingatlah, orang tidak membeli apa yang kita lakukan. Mereka membeli mengapa kita melakukannya. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapanya, maka mustahil bagi dunia luar untuk melihat apapun selain apa yang dilakukan oleh perusahaan itu. Dan ketika itu terjadi, satu-satunya cara untuk membedakan diri adalah manipulasi yang mengandalkan harga, ciri-ciri produk, layanan, atau kualitas. Demikian pembacaan subbab yang tidak bisa kita lihatlah yang penting. Dan selanjutnya kita akan membacakan di bab ketiga, yaitu kejelasan, disiplin, dan konsisten, yang akan saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendukung dan mendengarkan channel ini, podcast ini. Semoga bermanfaat.